Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga buat sahabat-sahabat Mbah semuanya. Tetap semangat, tetap optimis, dan terus support serta doakan timnas kita yang lagi berjuang di Piala AFF tahun 2020 ini. Nah, perhelatan Piala AFF tahun 2020 sudah memasuki tahap akhir atau fase final. Dan alhamdulillah sesuai harapan kita semua, prediksi kita semua, dua tim yang akan bertanding untuk memperebutkan jawaranya adalah Timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan Timnas Thailand. Nah, pertandingan final ini nanti akan diselenggarakan sebanyak 2 leg. Untuk leg pertama, Indonesia nanti akan bertindak sebagai tuan rumah karena sebagai tim yang pertama kali dinyatakan lolos ke partai puncak atau ke final. Meskipun mainnya ini nanti tetap sama, yaitu di Stadion Nasional Singapura. Nah, untuk leg pertama ini nanti akan dilangsungkan pada hari Rabu, yaitu tanggal 29 Desember tahun 2021, tepatnya ya kira-kira pukul 19:30 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara untuk yang leg kedua, ya ini nanti Timnas Indonesia akan bertindak sebagai tim tamu yang akan dipertandingkan pada hari Sabtu tanggal 1 Januari tahun 2022 pukul 19:30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, sebelum Mbak sampaikan tim mana kira-kira yang akan memenangkan partai final di leg pertama ini, tentu saja di sini Mbak juga perlu melakukan kajian atau analisa baik itu secara teknis maupun non-teknis. Nah, yang pertama secara teknis ya, materi atau kualitas pemain kedua tim ini sangat-sangat berimbang ya. Ini kalau kita melihat di beberapa pertandingan terakhir kedua tim ini. Nah, kemudian kedua tim ini juga ditangani oleh pelatih yang kualitasnya ini insya Allah sama bagusnya. Jadi untuk penilaian poin pertama ini 1 sama ya. Indonesia 1, Thailand 1. Kemudian yang kedua, Timnas Indonesia ini memiliki keuntungan ya, jeda waktu istirahatnya ini lebih lama ya, sekitar 3 hari. Sementara Timnas Thailand ini hanya 2 hari. Jadi untuk poin kedua ini kita kasih skor 1-0, 1 Indonesia, 0 Thailand. Berikutnya yang ketiga, bahwa Timnas Indonesia ini nanti insya Allah akan bermain di partai final leg pertama ini dengan kekuatan penuh, artinya dengan skuad inti. Semuanya insya Allah tidak ada masalah ya, dalam kondisi yang fit, dalam kondisi yang prima dan siap tempur. Sementara Timnas Thailand ini kehilangan beberapa pemain kunci karena akumulasi kartu kuning. Untuk poin yang ketiga ini Mbak kasih skor 1 untuk Indonesia, 0 untuk Thailand. Lalu yang keempat, meskipun Timnas Indonesia ini bertindak sebagai tim tuan rumah, akan tetapi kedua tim ini sama-sama bermain di luar kandang. Karena kedua tim ini nanti akan bermain di Stadion Nasional Singapura. Jadi untuk poin keempat ini Mbak kasih skor Indonesia 1, Thailand 1. Jadi imbang 1-1. Kemudian yang kelima, sama-sama kita ketahui bahwa kedua tim ini selalu mendapatkan dukungan ya
dari supporternya yang tentu sama-sama militannya. Jadi kalau kita lihat aspek non teknis supporter ini Mbak kasih skor Indonesia 1, Thailand 1, jadi berimbang. Dan yang keenam atau yang terakhir, kalau kita melihat sejarah pertemuan kedua timnas ini, khususnya di Piala AFF, ya, di Piala AFF tahun 2000, ini timnas Indonesia menelan kekalahan 4-1. Kemudian di tahun 2002 ya, ini juga bertemu lagi dan timnas Indonesia sekali lagi menelan kekalahan dengan skor 4-2. Kemudian di Piala AFF tahun 2016 ini untuk leg pertama Indonesia menang dengan skor 2-1, lalu dikalahkan oleh timnas Thailand waktu main di kandang Thailand dengan skor 0-2. Nah, dari analisa secara teknis maupun non teknis ini tadi, kiranya bisa kita prediksi bahwa timnas Indonesia ini nanti insya Allah akan mampu memenangkan pertandingan di partai final leg pertama dengan peluang 60 berbanding 40 ya, insya Allah ya, sama-sama kita doakan ya. Kemudian mengenai analisa keberuntungan, ini tentu Mbak tidak perlu menyampaikan panjang lebar, hanya saja mengenai rezeki dan kejayaan Dino saat pertandingan partai final leg pertama ini dilangsungkan. Ini berkedudukan di arah timur dan arah barat. Tentu sangat-sangat berimbang karena berkedudukan di timur dan barat. Kemudian yang kedua, ini mengenai warna jersey yang akan dikenakan oleh timnas kita. Jadi karena timnas kita ya untuk leg pertama ini bertindak sebagai tim tuan rumah, maka sudah bisa kita pastikan timnas Indonesia akan memakai kostum warna merah, kostum utamanya. Dan kalau kita melihat ya secara pertandingan timnas kita selama beberapa tahun terakhir ini, ya mungkin nanti kalau ada yang menemukan realitasnya berbeda, ini nanti silakan kasih tahu Mbak di kolom komentar. Jadi menurut sejarah timnas Indonesia saat memakai kostum warna merah ini sangat jarang dan hampir tidak pernah menelan kekalahan. Sekurang-kurangnya timnas Indonesia akan bermain imbang dalam setiap pertandingannya. Oleh karena itu di pertandingan final leg pertama ini nanti saat timnas Indonesia bertindak sebagai tuan rumah otomatis akan memakai jersey merah dan jersey warna merah ini jersey utama timnas Indonesia dan termasuk jersey keberuntungan kita, insya Allah. Nah, dari kedua sudut pandang, maksudnya analisa teknis, non teknis, dan keberuntungan, ya, serta kalau kita kaitkan dengan hipotesa bahwa timnas Indonesia sering mendapatkan kemenangan saat memakai jersey warna merah atau minimal draw dalam setiap pertandingannya. Jadi di pertandingan leg pertama nanti, insya Allah dan kita harus yakin timnas Indonesia tidak akan mengalami atau menelan kekalahan. Insya Allah timnas Indonesia akan berpeluang memenangkan pertandingan dengan prosentase 80% Indonesia akan menang. Ya, minimal 2-1 insya Allah. Tentu rasa optimis seperti ini sebagai motivasi dan membangkitkan sugesti atau energi positif bagi timnas kita. Dan jangan lupa kita harus selalu support dan mendoakan. Itu yang lebih penting. Jadi
prediksi atau perkiraan-perkiraan seperti ini harus kita aminkan saja ya. Kita berharap memang Indonesia akan memenangkan pertandingan di partai final nanti ya. Itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.